Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dan pada hari ini saya mempunyai sebuah charger ya. Nah, charger ini adalah charger 1S, yaitu untuk baterai 18650 atau baterai HP ya. Dan untuk chargernya itu lumayan unik ya, yang dimana pada bagian chargernya itu tidak menggunakan sebuah LED ya untuk indikatornya, melainkan menggunakan sebuah LCD. Nah, kita coba dekatkan untuk melihatnya agar terlihat lebih jelas ya. Dan untuk bentuknya itu seperti ini ya. Untuk komponennya itu lumayan juga. Nanti kita coba lihat detailnya ya. Untuk kodenya itu apa saja yang dipakai untuk IC-nya. Selanjutnya saya akan zoom ya untuk melihat detail IC yang dipakai untuk charger ini ya. Kalau pada bagian IC displaynya ini memang nggak ada tulisannya ya, IC-nya itu polos. Kalau yang ini itu step down ya, step down 3 volt karena tadi sudah saya ukur. Inputnya itu 4,2 dan outputnya itu di 3 volt pas. Kalau yang ini tuh saya nggak tahu ya, nggak tahu fungsinya itu apa karena tadi sudah saya cari tahu kodenya itu tidak muncul ya. Coba teman-teman yang tahu bisa komentar saja di bawah video. Terus kita balik untuk bagian atasnya. Di sini ada dioda skoci dan juga IC ini ya. IC-nya itu saya nggak tahu sih untuk kodenya itu apa, maksudnya untuk fungsinya. Tapi kalau dilihat sih sepertinya step up ya, karena ada coil di bagian sampingnya. Terus kalau yang ini yang D17AH itu saya cari tahu di internet itu tidak ada. Tapi setelah saya coba ukur itu ternyata sebuah step down dari 5 volt ke 4,2 ya. Jadi untuk IC-nya digunakan untuk step down ke baterai. Itu kalau menurut saya ya, karena tadi sudah saya ukur gunakan voltmeter. Dan untuk outputnya sih yang ini ya, dua kabel yang ini yang saya pegang ini adalah output menuju ke baterai. Karena di sini tandanya ada tulisan B+, yaitu yang menuju baterai bagian positif. Lalu untuk yang ini untuk B-main baterai bagian negatif. Terus yang dua kabel yang ini itu digunakan untuk output ya, karena di sini tulis out plus. Dan untuk yang hitam ini dibaliknya ya, tulis out main. Tapi saya kurang tahu sih untuk outputnya itu ada di berapa volt karena saya belum mencobanya. Selanjutnya saya akan pasang baterainya. Lalu ini untuk bahan-bahannya akan saya siapkan terlebih dahulu. Ini saya akan coba dekatkan ya, dan atur kameranya terlebih dahulu. Kita lihat pada bagian voltmeternya di sini harusnya yang masuk itu 500 mili ya, sedangkan yang ke baterai itu di 440 mA. Dan untuk indikatornya ini menunjukkan di berapa ya, 60% ya. Dan itu pada bagian bawahnya itu memang agak panas ya, tapi panasnya sih masih mendung nih daripada TP4056. Selanjutnya ini saya akan coba ukur untuk suhunya ya. Dan untuk pada bagian belakang yaitu step down 3 voltnya itu suhunya ada di 39 ya, 39 derajat. Dan kita coba tunggu dan ternyata naik sampai 40 derajat ya. Kalau menurut saya sih lumayan demam sih. Nah ini naik lagi.
Nah, untuk pada bagian step down yang atas nanti saya akan coba ukur ya. Yang ini tuh lumayan panas sih. Panasnya itu lebih panas dari yang bagian belakang. Dan ternyata untuk suhunya itu lumayan panas ya, sampai menyentuh di 50 derajat ke atas sedikit. Dan ini saat saya pegang memang rasanya itu panas, dan panasnya sih masih mending sih daripada TP4056, karena arusnya itu hanya di 400 mili ya. Kalau TP4056 kan bisa sampai 1 ampere. Nah, untuk suhunya bisa sampai 55 ya, jadi nyentuh sampai 55 derajat. Selanjutnya ini akan saya biarkan seperti ini ya, nanti kita tunggu sampai penuh, nanti bagaimana hasilnya. Nah, ini setelah sekian lama ya, setelah 25 menit, ini untuk indikatornya ini mati, dan untuk arusnya itu ternyata masih mengalir ya. Untuk baterainya ini mungkin coba saya cek dulu. Dan untuk baterainya nih yang saya pakai sih saya rasa masih bagus ya, karena untuk yang dua itu soak dan sedangkan yang satu ini masih bagus. Kita coba ukur, ada di 3,7 volt ya. Kita coba ganti baterai saja, kemungkinan untuk baterainya tuh memang sudah kurang bagus sih. Kita coba ganti baterai saja ya. Ini saya coba lagi dan ternyata sama saja ya. Dan untuk arusnya itu masih mengalir ya. Kita coba ganti baterai saja. Untuk arusnya itu sama ya sebenarnya ya. Mengalirnya ada di 400 mA. Yang ke step down, yang ke chargernya itu ada 500 mAh. Nah, ini untuk arusnya itu turun ya, dikarenakan untuk penjepitnya itu kurang kencang. Jadi ini saya akan coba benahi terlebih dahulu. Kali ini akan saya tunggu lagi sampai penuh, nanti ada di apakah sama atau tidak, nanti kita tunggu saja. Nah, ini setelah 30 menit ya, setelah 30 menit sekitar setengah jam. Untuk arusnya ini masih sama ya, dan untuk voltasenya tadi sudah naik 0,1 volt ya. Kita coba tunggu lagi sampai benar-benar penuh apakah bisa atau tidak. Dan ini ternyata untuk indikatornya ya sudah mati, akan tetapi untuk arusnya ini malah masih ada yang mengalir ya. Kita lihat di bagian sini itu ada di 400 mA, sedangkan untuk yang di baterai ada di 307 ampere. Tapi ini saya tidak berani meneruskan ya, karena takutnya nanti malah baterai saya yang rusak. Jadinya ini saya hentikan saja ya, karena di sini itu harusnya masih mengalir, sedangkan untuk di indikator baterainya itu sudah mati. Nah, kita coba ukur untuk baterainya ya. Di sini terbaca di 4,17 volt. Kalau tidak salah sih ini indikatornya sudah menunjukkan 100% ya, karena tadi sudah saya uji coba, ternyata itu kalau indikatornya sudah 100% itu tiba-tiba mati sendiri. Dan itu memang seperti itu sih. Dan di sini untuk arusnya memang masih mengalir ya. Jadi ini saya hentikan saja, takutnya itu baterai saya yang rusak malah. Itu dia teman-teman untuk charger 1S ini ya. Dan untuk charger ini ternyata ada kekurangannya juga, yang dimana saat baterainya indikatornya, maksudnya di indikatornya itu sudah penuh, maka indikatornya itu akan mati sendiri.
Dan untuk IC-nya ya, untuk IC-nya itu yang saya tambahin ini itu lumayan sangat panas, sekitar 55 derajat. Akan tetapi panasnya itu masih mendingan lah daripada yang TP4056. Tapi saran saya sih mending pakai TP4056 saja ya, karena harusnya bisa 1 ampere. Nah untuk yang ini juga untuk IC regulatornya 3 volt itu juga lumayan hangat ya, walaupun nggak panas-panas amat sih, ada di sekitar 40 derajat. Oh ya, tadi kita lupa ya untuk mengecek outputnya ini ya. Kita coba pasang baterainya lagi, lalu kita coba cek untuk outputnya. Ini untuk outputnya saya ukur ada di 3,8 volt ya, padahal baterainya itu ada di 4,17, sedangkan untuk outputnya ini tadi 3,8, sedangkan malah bisa turun sendiri. Nanti kita coba untuk kasih beban apakah bisa atau tidak. Nah ini sudah saya pasang untuk LED-nya ya, akan tetapi untuk LED-nya memang tidak bisa nyala terang. Lihat untuk saya tutup itu nyalanya sangat redup sekali ya. Nah kita coba untuk charger apakah tadi protek atau bukan. Kita coba cabut, dan ternyata sama saja ya, nggak ada apa-apa. Kita akan coba untuk ukur ya. Nah untuk outputnya ada di 2,4, jadinya itu drop ya. Kita akan coba lepas saja untuk positifnya. Nih saat saya tempelkan itu ada cahayanya menyala ya, LED-nya menyala maksudnya. Dan ini saat saya kasih beban dinamo itu voltasenya naik turun ya, karena dinamonya ini kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun. Dan saat saya pegang pada bagian dinamonya, saya pegang supaya ada beban, ternyata outputnya bisa stabil di 5,2 volt ya. Mungkin karena bebannya itu kurang, jadi voltasenya itu yang ada di harusnya itu drop. Dan ini saat saya pegang terus itu ternyata voltasenya bisa stabil ya, dan saat saya lepas itu malah mati. Nah ini malah sudah mati nih, gak bisa hidup lagi. Entah kenapa, saya kurang tahu ya. Dan untuk charger ini tuh saya rasa sih kurang recommended sih kalau digunakan untuk charger baterai ya. Kalau hanya untuk ambil indikatornya sih bagus, cuma kalau digunakan untuk charger baterai saya rasa kurang recommended sih, lebih bagusan TP4056 lah. Dan untuk harganya sih lumayan mahal ya dibandingkan dengan TP4056. Oke teman-teman, untuk videonya sampai di sini dulu ya, dan terima kasih sudah menonton video dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.